Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Haleluya. Berapa banyak yang diberkati sepanjang minggu ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kasih salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Dan kita percaya pada siang hari ini kita diberkati dan kita percaya Tuhan rindu diberkati melalui pujian kita. Yang percaya katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Dari awal nyatakan bersama-sama segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau naikkan pujian yang terbaik bagimu Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Lebih bersemangat lagi nyatakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Yes. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Kami mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau sorak tentang Dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru. Sekarang ku adalah ciptaan baru. Dan ku hidup dalam keselamatan. Nyata ada itu bagikan ku puji Tuhan. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau sorak tentang Dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru. Sekarang ku adalah ciptaan baru. Dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada tutup bagikan ku puji Tuhan. Soraklah haleluya. Sama. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Buat penyertaan-Mu Tuhan selama 6 hari Tuhan. Kami bekerja Tuhan dan melakukan aktivitas kami ya Tuhan. Dan kami mau datang ke tempat ini Tuhan untuk menaikkan pujian yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Kami mau sembah Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami rindu pada saat ini kami mau menghormati Engkau ya Tuhan. Biarlah hadirat-Mu turun memenuhi setiap kami ya Tuhan.
Kau jamah kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan kami mau berdoa Tuhan buat jemaat yang sedang ada di tempat ini dan menuju ke tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau tibakan ke tempat ini dengan selamat Tuhan. Dan kami sampai di tempat ini memuji memuliakan nama-Mu dengan sukacita ya Tuhan. Dan juga Tuhan buat hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, kiranya tuntunan daripada Tuhan mengalir atas hamba-Mu Tuhan, Bapak Poltak Siahaan Tuhan. Kiranya Tuhan firman yang disampaikan menjadi kuat, menjadi berakar bagi setiap kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan di bulan ini kami percaya Tuhan kami berhasil menjadi saksi-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat gedung alat yang kami gunakan untuk beribadah Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi alat musik multimedia soundman, listrik yang kami gunakan untuk beribadah. Gedung ini Tuhan dari lantai 1 hingga rooftop Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai Tuhan, Engkau menjaga setiap kami ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami mau minta penyertaan-Mu Tuhan atas ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Layakkan kami umat-Mu Tuhan agar ibadah ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kita yang siap beribadah. Bersama-sama kita katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini ya Tuhan Yesus, layakkan kami ya Tuhan. Jadikan kami sama seperti Engkau ya Tuhan. Kerinduan kami hanya untuk melayani-Mu ya Tuhan, memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Yang ku rindukan hanya Kau Yesus. Akan pribadi-Mu dalam hidupku yang kudambakan, yang kudambakan menjadi seperti Kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Dari awal nyatakan yang kurindukan, yang kurindukan hanya Kau Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku, yang kudambakan menjadi seperti Kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Menjadi seperti Kau, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Engkau yang mengasihi Tuhan, dari awal nyatakan
pujian ini yang kurindukan. Yang kurindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku. Yang ku dambakan, Kami menjadi seperti Engkau. jadi seperti Kau, Yesus. Di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Dengan iman nyatakan sungguh-sungguh Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Biar musiknya memuji Tuhan, mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu ya Tuhan, yang telah kami nikmati Tuhan sepanjang hari ini ya Tuhan. Kau baik bagi kami ya Tuhan. Oh ya dada mata karalaba ya dada pada 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 pada. Haleluya. Oh ya dada mata karalaba ya dada pada. Oh ya dada pada pada. Ya dada pada 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 pada. Kau layak Tuhan ditinggikan di tempat ini. Haleluya. Kami ada sebagaimana kami ada di tempat ini ya Tuhan, bukan karena kekuatan kami ya Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang menyertai kami ya Tuhan. Oh haleluya. Oh ya la 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 la. Engkau yang memberikan kekuatan dikala kami lemah ya Tuhan. Engkau yang memberikan kesembuhan dikala kami sakit. Engkau yang memberikan penghiburan dikala kami susah. Oh ya pada 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 pada. Oh ya pada 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 pada. Mari terus kita angkat penyembahan kita Bapak Ibu Saudara. Oh ya pada mata mata karalaba ya pada pada pada. Teruslah engkau menyembah Tuhan sampai engkau berjumpa. Oh ya pada pada pada. Engkau merasakan Tuhan hadir dalam hidupmu. Oh ya pada pada pada. Ya pada 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 pada. Ya pada 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 pada. Ya pada 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 pada. Ya pada 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 pada. Kau dahsyat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh ya pada 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 pada.
Kuasa-Mu nyata di tempat ini ya Tuhan. Engkau besar di dalam kami ya Tuhan. Engkau sanggup mengubahkan kami ya Tuhan. Yang dulunya tidak jadi apa-apa dan kami percaya Tuhan kami jadi berguna bagi setiap kami ya Tuhan. Oh ya rada patakara lama ya rada mayus. Mari buka kedua tanganmu. Nyatakan menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidup. Dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu saja angkat suaramu nyatakan menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku. Ya teruslah bekerja Engkau Roh Kudus bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Biar kemuliaan-Mu, pribadi-Mu nyata bagi setiap kami. Oh ya kami sembah Engkau ya Tuhan.
segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu, Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Oh ya Rabata kasik ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Oh ya Rabba sandata kasik ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Kami menyerahkan bangsa yang kami cintai Indonesia ke dalam tangan Tuhan Allah keselamatan kami. Kami mohon damai sejahtera yang berkat-berkat surgawi memenuhi seluruh perjalanan rakyat Indonesia menuju Indonesia emas 2045 sampai Indonesia penuh kemuliaan Tuhan menjadi kemasyuran bagi nama Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, kami datang dengan segenap hati memohon ya Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menyertai pemimpin bangsa kami dengan hikmat dan bijaksana surgawi dan khusus pemilu 14 Februari 2024. Kami percaya Indonesia aman dalam perlindungan Tuhan dan kami percaya pemimpin bangsa kami berasal dari kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja di Indonesia. Kiranya Tuhan berkenan untuk melindungi dan memberkati hamba-hamba-Mu ini dengan kerukunan dan kedamaian. Kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu ya Tuhan. Kiranya kami menjadi surat Kristus yang terus menyaksikan kasih sayang Tuhan atas hidup kami. Kami yang sakit telah Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan yang ada jalan-jalan baru bagi yang tidak ada jalan-jalan. Atas pembangunan rumah Tuhan, rumah persembahan, rumah Bapa kami khususnya pembangunan rumah persembahan, kami mohonkan kekuatan perbendaharaan surgawi untuk dana yang dibutuhkan yakni 10 miliar dan dalam waktu 3 bulan kiranya terrealisasi dengan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Terpujilah nama Tuhan Allah kami. Haleluya. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Orang bersemangat, shalom. Haleluya, berapa banyak yang kau diberkati. Haleluya, boleh pandang kiri kanan kasih senyum katakan Tuhan memberkatimu. Yes, haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, izinkan kami bertanya di tempat ini ada berapa banyak Bapak Ibu anak-anak muda yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI Stomo Tower. Boleh lambaikan tanganmu tinggi, kami rindu mengenal. Kita semua adalah jemaat yang setia, amin. Mari bersama-sama katakan kiri kanan, minggu depan kita bawa jiwa bagi Tuhan kita. Sebab kita percaya kuasa Tuhan besar dalam kita, yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Dengan iman nyatakan, semua musuh gemetar. Boleh lambaikan kedua tanganmu, nyatakan Yesus. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku.
Yesus. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanku besar di dalammu. Jemaat Tuhan, serukan. Mari dengan semangat nyatakan, selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah, ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Mari bangkitkan iman setiap kita. Imanku tak perlu besar, cukup sebutin iman kita besar. Yang bekerja bukanlah Tuhan gagahku, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Melihat setiap kita bersinar, semua musuh gemetar. Sutomo Tower, jemaat Tuhan nyatakan bersama, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanku besar. Yesus, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja. Ternyata bagi setiap kami Tuhan, dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanku besar di dalamku. Besar di dalamku, besar di dalamku. Nyatakan, Kau besar di dalamku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dia yang memberikan kemenangan. Yang percaya katakan amin. Boleh katakan kiri kananmu sebelum duduk, katakan Tuhan yang berikan kemenangan kepadaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Aku dekat, jangan lepaskan, ku serahkan seluruhnya kepadamu sahabat. Terima kasih Tuhan. Ku dekat, tiada sepertimu Tuhan, tiada sepertimu. Tak ada yang menggantikanmu, beri hangat pelukanmu. Bawaku, bawa diriku mendekat kepadamu. Kau ku rindu, Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu, berada di dekatmu. Kami rindukan Kau Tuhan, Kau ku rindu, Kaulah yang kami perlukan Tuhan, Kau
Draw me close to you, Lord. Nah, dengan versi bahasa Inggris kita nyatakan kepada Tuhan. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. Oh, you are my desire. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. Ini kami Tuhan. To feel the warmth of your but find a way, bring me back to you. You are all I want. You're all I want. You're all I ever need. You're all I want. Help me. Help me now, you are near. You're all I want. You're all I want. Kami perlukan Engkau setiap waktu, Tuhan. I ever need. You're all I want. Help me now, you are near. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Nyatakan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kau ku rindu. Kau ku rindu. Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Berada di dekatmu Tuhan. Berada di dekatmu. Aku rindu. Kaulah yang ku perlukan, yang ku berada di dekatmu. Bersama-sama kita angkat tangan, kita katakan, Kau ku rindu. Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Berada di dekatmu. Berada di dekatmu. Berada di dekatmu. Shikarabayara, Karabayara, Labayara, Shikinamayara, Labayara, 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 Hinamayara, Labu, kami rindu Engkau, kami rindu akan hadirat-Mu. Shikinamayara, Labayara, 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 Shikinamayara, Labayara, Labayara.
Mari kita sembah Tuhan. Mari angkat pujian kita, angkat mazmur bagi Dia. Sebab Kau Allah yang layak disembah, Kau yang layak di nama ya Rabu. Shekana maya rabataka rabaya rabaya Shekana maya rabara bara 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 Shana maya rabaya 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 rabu. Engkau memberkati umat-Mu ya Tuhan siang hari. Engkau memberkati gereja-Mu. Engkau memberkati setiap kami di nama ya Rabu. We worship you, Lord. Kami tinggikan nama-Mu dari tempat ini ya Tuhan. Dari setiap mulut dan hati kami, makin dari setiap hidup kami bawa pujian kami kepadamu ya Tuhan. Dan biar nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Dan biar setiap kami boleh menyenangkan hati-Mu. Ketika hati-Mu disukakan, maka kami sangat percaya Engkau akan melihat dari tempat-Mu yang kudus, dan Engkau akan menyendengkan telinga-Mu atas tempat ini. Maka setiap seruan kami akan mendapat jawaban atas seruan kami. Karena Tuhan yang mendengarkan seruan kami dari tempat ini Tuhan. Engkau memberkati gereja-Mu di tempat ini. Engkau memberkati seluruh hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati penggembalaan yang ada di tempat ini. Engkau memberkati umat-Mu. Engkau memberkati setiap kami. Bahkan tempat ini Tuhan, biarlah tempat ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, menjadi kebesaran bagi nama-Mu. Oh rabaya sanna maya ralabarabara shina maya ralabalabala. Sehingga setiap orang yang datang ke tempat ini akan mengalami lawatan Tuhan, akan mengalami pemulihan, akan mengalami kelepasan, akan mengalami kemerdekaan. Karena Engkau yang bertata atas tempat ini, Engkau yang memenuhi tempat ini. Pakai tempat ini ya Tuhan, pakai setiap hamba-hamba-Mu, pakai gereja-Mu. Oh ya, penuhi gereja-Mu, penuhi gereja-Mu. Gerakan Allah akan terjadi atas tempat ini. Maka minggu lepas minggu, minggu tiap minggu, maka kami akan melihat jiwa-jiwa diselamatkan, jiwa-jiwa dipulihkan. Oh di dalam nama Yesus. Oh rabataka nama takarabataka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Syekana maya ralabarabara. Engkau baik. Sungguh baik ya Tuhan. Jesus.
rabaya rabatakan nama takaraba. Shekana mata karabata karabaya. Shekarabaya rabata karabata karabaya. Sannamaya raya rabaya rabata karabaya. Oh ramaya sannamata karabata karabaya. Oh rabapa. Inamaya rabaya. Jesus. Oh rabaya rabaya. Jesus. Jesus. Namaya rabataka rabataka. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mau selalu menyenangkan. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mau selalu mau selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah seluruh kehidupan kami menyenangkan hati-Mu. Saat kami ada di tempat ini, saat kami ada di tempat-tempat yang lain, biarlah kami menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Karena Kau memanggil kami untuk menjadi alat di tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami. Berkati tempat ini. Berkati firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Boleh menyampaikan dengan cara Tuhan. Dengan cara yang tepat ya Tuhan. Boleh hamba-Mu sampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Roh Kudus. Dan berkati firman. Ini doa kami. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa di tahun 2024 ini. Amin. Coba lihat wajah kiri kanannya, adakah wajah-wajah yang luar biasa? Coba perhatikan dulu ya. Amati, perhatikan. Bukan coblos gitu ya. Nah saya percaya kasih penyertaan Tuhan akan senantiasa menuntun orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Amin.
orang-orang yang senantiasa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saya percaya dimanapun dia berada, dimanapun kita beraktivitas, maka saya percaya di situ ada damai sejahtera, di situ ada berkat Tuhan, di situ ada kemurahan demi kemurahan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di sepanjang bulan ini yaitu menjadi surat Kristus. Menjadi surat Kristus ini beberapa minggu sudah disampaikan di tempat ini. Saya percaya setiap kita diperlengkapi dengan begitu rupa oleh hamba-hamba Tuhan dan firman Tuhan yang kemudian kita terima. Biarlah itu tidak hanya tinggal di tempat ini, tidak hanya tinggal pada waktu ibadah, tetapi itu kita boleh bawa pulang. Sehingga apa? Firman Tuhan itu kemudian hidup dalam setiap kita. Sehingga firman Tuhan itu bukan hanya sebagai firman yang tertulis di dalam Alkitab atau firman yang kemudian tertulis di dalam handphone kita masing-masing, ya. Tetapi firman Tuhan itu tertulis di dalam hidup setiap anak-anak Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ya, untuk menjadi surat Kristus sangat penting. Menjadi surat Kristus sangat penting kita kemudian memperhatikan hidup kita. Menjadi surat Kristus itu tidak serta-merta itu kemudian hidup orang percaya menjadi surat Kristus. Hidup orang yang kemudian menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu belum serta-merta langsung menjadikan kehidupannya, pribadinya menjadi surat Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, sehingga penting kita memperhatikan kalau kita ingin menjadi surat Kristus yang kemudian dapat dibaca oleh orang lain, maka mari kita perhatikan hidup kita masing-masing Bapak Ibu Saudara. Sebab baik buruknya hidup seseorang itu akan ditentukan dari dalam diri orang tersebut. Amin. Maka ketika kita ingin menjadi surat Kristus yang kemudian terbuka, yang kemudian dibaca oleh orang lain, maka kita harus memperhatikan hidup kita. Supaya apa? Supaya orang membaca hidup kita, mereka membaca Kristus yang ada di dalam hidup kita. Sehingga penting memperhatikan hidup daripada kerohanian kita atau kehidupan kita secara pribadi. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat 23. Di sana dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah apa? Terpancar kehidupan. Dari dalam kehidupan kita, dari dalam hidup kita sebagai pribadi, sebagai manusia, sebagai orang yang percaya, maka baik buruk kita, perilaku kita, siapa kita, itu akan kemudian muncul bukan ditentukan dari luar, tetapi ditentukan dari dalam setiap kita masing-masing. Alkitab dengan jelas berkata dalam Amsal 4 ayat 23, ketika kita menjaga hati kita, maka dikatakan di sana, dari situ terpancar sebuah kehidupan. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak menjaga hati kita, maka bukan kehidupan yang terpancar, tetapi kebalikannya. Mungkin kematiankah? Mungkin kesusahankah? Mungkin keributankah? Atau mungkin kejahatan yang akan kemudian terpancar dari sebuah kehidupan orang yang percaya. Nah untuk itu Bapak Saudara, sangat penting kita perhatikan hari ini. Ternyata Bapak Saudara, hati adalah sebuah sumber dari kehidupan. Saya percaya Alkitab adalah sebuah kitab tentang kehidupan. Alkitab itu berbicara tentang kehidupan mulai daripada penciptaan sampai kemudian nanti. Semua berbicara tentang sebuah kehidupan dan endingnya dikatakan adalah kehidupan yang kekal bersama Bapa di surga. Amin Bapak Ibu.
Sehingga ketika kita mengerti sebuah kehidupan, maka kita harus mengerti sumber yang harus kita produksi. Dengan jelas dikatakan, dari hati akan terpancar kehidupan. Maka Bapak Saudara, subtema hari ini yaitu hati yang kemudian memancarkan kehidupan ketika kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Nah, mengapa Bapak Saudara hati menjadi sumber sebuah kehidupan? Nah, mari kita perhatikan dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-19. Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-19 dikatakan, karena dari hati apa? Timbul segala pikiran jahat. Kemudian dikatakan pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Nah, ternyata dari hati kemudian timbul dari segala pikiran jahat. Nah, agak aneh gitu ya. Kok bukan dari pikiran kita atau dari otak kita yang kemudian berpikir tentang kejahatan. Tetapi dikatakan dari hati itu kemudian timbul segala pikiran. Pikiran yang jahat, pikiran tentang pembunuhan, pikiran tentang perzinahan, pikiran tentang percabulan. Itu semuanya dari hati, Bapak Ibu Saudara. Coba lihat dulu hatinya, nampak enggak? Enggak nampak, Bapak Ibu Saudara. Mengapa hati menjadi sumber kehidupan? Karena dari hati juga akan memproduksi hal-hal. Timbul, dikatakan dari hati timbul segala sesuatu. Kemudian dalam Lukas 6 ayat 45 dikatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari pembendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan perbendaharaannya yang jahat karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah, dari sini Bapak Saudara kita perhatikan hati adalah sumber segala sesuatu. Sehingga kita penting memperhatikan hati kita. Supaya hati-hati dengan hati. Amin. Coba beritahu samping kiri kanan, hati-hati dengan hatimu. Kalau dulu sekolah minggu kan dikatakan hati-hati gunakan. Hati-hati gunakan. Nah, kalau itu sekolah minggu Bapak Saudara, karena apa? Anak sekolah minggu belum mengerti tentang hati. Sehingga apa yang nampak itu kemudian dijaga. Tetapi firman Tuhan dengan jelas berkata, ketika kita jaga tangan kita pun, kalau hati kita tidak kita jaga, firman Tuhan berkata, ketika itu sudah timbul dalam pikiranmu, maka engkau sudah berbuat dosa. Hukum Taurat berkata ketika melakukan baru dosa. Tetapi kasih Kristus berkata, engkau belum melakukan tetapi masih ada timbul pikiran di dalam hatimu, dikatakan engkau sudah berdosa. Sehingga sangat penting Bapak Saudara kita memperhatikan hati kita. Karena apa? Hati akan menggambarkan seluruh kehidupan kita. Amin. Beritahu samping kiri kanan, hati akan menggambarkan seluruh kehidupan kita. Apakah itu menghasilkan sebuah pikiran jahat? Apakah itu menghasilkan sebuah pikiran cabul? Atau apakah itu menghasilkan sesuatu yang baik? Maka sumbernya itu berasal dari dalam hati setiap manusia. Sehingga hati ini akan menggambarkan kehidupan daripada manusia itu sendiri. Amin Bapak Ibu. Alkitab dengan jelas berkata dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Kejadian 1 ayat 26 dikatakan di sana, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita.
baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa Allah seperti apa Bapak Ibu Saudara? Alkitab dengan jelas berkata, rupa Allah digambarkan seperti punya tangan, punya mulut, punya kaki, punya mata, punya telinga. Tetapi apakah itu yang dimaksud? Gambar Allah yang kemudian diberikan kepada manusia pada waktu Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bapak Ibu Saudara, gambar dan rupa Allah bukanlah berbicara tentang sesuatu hal yang kemudian lahiriah. Gambar dan rupa Allah dalam hal apa Bapak Saudara? Mari kita perhatikan dalam Yunus 4 ayat yang kedua. Yunus 4 ayat yang kedua dikatakan, dan berdoalah ia kepada Tuhan katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Gambar dan rupa Allah dalam hal apa Bapak Saudara? Yunus itu berbicara tentang gambar dan rupa Allah, yaitu Allah yang pengasih dan penyayang, Allah yang panjang sabar. Nah, ini berbicara tentang sifat dan karakter. Gambar dan rupa Allah yang kemudian Tuhan mau dan berikan kepada manusia itu berbicara tentang sifat dan karakter yang dimiliki oleh Allah sendiri. Bagaimana Allah yang penuh dengan kasih sayang. Bagaimana Allah yang kemudian penuh dengan panjang sabar. Bagaimana Allah yang kemudian berlimpah kasih setia. Itu yang kemudian ada di dalam kehidupan orang yang percaya. Pertanyaannya, apakah kita sudah pengasih dan penyayang? Amin. Iya Pak, kami pengasih dan penyayang kalau kami dikasihi. Kami malah lebih lagi mengasihi kalau kami dikasihi. Kalau dibenci, kira-kira kita masih kasih dan sayang enggak? Pak, kami sudah panjang sabar. Apakah kita sudah panjang sabar? Panjang sabarnya ini enggak dihitung Bapak Ibu, enggak ada ukurannya. Kira-kira 1 kilo. Atau kira-kira hanya 2 hari. Atau kira-kira hanya mungkin 24 jam kita panjang sabar. Seringkali kita berkata, aku sudah cukup sabar. Kita lihat suami kita yang kemudian kurang ajar. Kita berkata, aku sudah cukup sabar atas sifatmu, atas perilakumu. Pada waktu yang sama, kita sebenarnya bukan orang yang sabar. Ketika kita berkata, aku sudah cukup sabar, pada waktu itu juga kita bukan orang yang sabar. Orang yang sabar itu, panjang sabar dikatakan long suffering, tidak ada batasnya. Itu yang digambarkan. Dan inilah yang Tuhan mau, sifat dan karakter itu yang dimiliki oleh Allah sendiri. Dia ingin berikan kepada manusia supaya apa? Allah yang pengasih dan penyayang. Biarlah orang-orang percaya menjadi pengasih dan penyayang. Katakan amin. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah, Bapak Saudara, seharusnya itulah yang kemudian dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Nah, mengapa Adam dan Hawa itu kemudian jatuh ke dalam dosa? Karena
Karena rupa dan gambar Allah itu kemudian telah hilang. Oleh karena apa? Oleh karena sifat dan karakter yang tidak diwarisinya dari Allah. Karena apa? Karena faktor dari luar. Karena hati terpikat. Hawa kan hatinya terpikat. Dia tidak bisa menjaga. Sehingga hatinya terpikat kepada dosa. Nah Bapak Saudara, kalau kita menggambarkan panjang sabar dan pengasih dan penyayang, maka kita menggambarkan Allah itu sendiri. Tetapi kalau hidup kita cek hari ini, kita bukan menggambarkan pengasih dan penyayang. Tetapi kita kemudian menggambarkan pikiran yang jahat, menggambarkan hal-hal yang cabul yang kemudian kita lakukan. Hal-hal yang jahat, hal-hal yang nakal kemudian keluar dari kehidupan kita. Pertanyaannya, kita segambar dengan siapa? Saya berdoa di tempat ini, kita segambar dengan Allah itu sendiri. Amin. Coba lihat dulu kiri kanannya, segambar dengan Allah atau siapa? Katakan, saudara segambar dengan Allah. Amin. Amin Bapak Ibu. Biarlah kiranya setiap kita memiliki sifat dan karakter Allah. Sehingga setiap orang percaya menjadi segambar dan serupa dengan Allah itu sendiri. Saya percaya Bapak Saudara, sangat penting bagi kita hari ini untuk kemudian memperhatikan hati kita. Nah bagaimana caranya Bapak Saudara? Pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita dapat menjaga hati? Sehingga ketika kita menjaga hati, ya, saya percaya maka kita akan memancarkan sebuah kehidupan. Nah yang pertama mari kita perhatikan di dalam Amsal 4 ayat 23 tadi. Amsal 4 ayat 23 tadi, coba tampilkan. Dikatakan di sana, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Perhatikan dan garis bawahi, dengan segala kewaspadaan. Nah, kata segala kewaspadaan ya, itu diambil dari kata mismar. Kata mismar itu dikatakan place of confinement atau prison atau guard. Ya. Nah apa artinya? Bagaimana kemudian cara kita supaya kita bisa menjaga hati kita. Maka kata mismar itu dikatakan adalah sebuah tempat yang seperti penjara. Maka cara kita untuk menjaga hati kita maka layaknya seperti sebuah penjara, Bapak Ibu Saudara. Pernah ke penjara Bapak Saudara? Atau pernah di penjara? Ada yang sudah pernah keluar dari penjara di tempat ini? Pasti ngerti gitu ya. Ada? Jangan malu-malu, gak apa-apa. Gak langsung kabur yang lain. Karena udah bertobat di tempat ini. Ya. Amin. Nah beberapa waktu pernah kita melayani di satu penjara di lapas Tanjung Gusta. Itu bersama-sama dengan anak-anak muda di gereja kita. Maka ketika kita melihat sel demi sel. Itu tempatnya terkurung Bapak Ibu Saudara. Nah apa yang kemudian terjadi di penjara? Mereka ditempatkan di tempat yang khusus. Kemudian ada pengawalan dan kemudian itu berlapis. Nah kemudian di penjara itu tidak bebas Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak ada, hanya napi yang kelas kakap sana yang bisa nonton tenis. Ya, yang bisa. Tapi selayaknya. Kalau penjara dahulu itu maka lebih sulit Bapak Ibu Saudara. Ya, seperti Paulus dan Silas ketika mereka dipasung masukkan dalam penjara itu tempatnya gelap. Petrus juga ya. Itu tempatnya gelap. Masuk ke lorong dan itu pun gak bisa berdiri. Artinya apa? Tempatnya terbatas dan kemudian tidak kemudian bebas dan ada aturan-aturan yang kemudian ditaruh di sana. Maka bagaimana kemudian kita menjaga hati kita supaya kita kemudian memancarkan kehidupan, maka kita harus kemudian memperhatikan dan menjaga setiap apa yang kemudian keluar seperti penjara, tidak bebas.
Maka anak-anak Tuhan harus dipenuhi dengan hikmat. Sehingga apa? Memperkatakan sesuatu tidak sembarangan. Nah, saya belajar Bapak Ibu Saudara. Saya belajar untuk kemudian mengeluarkan kata-kata tidak sembarangan. Karena apa? Karena saya selalu berbicara menyampaikan sesuatu, saya akan berpikir dulu. Apa yang harus saya sampaikan? Dan ketika saya sampaikan, apakah ada dampak kepada dia? Dan apa nanti manfaatnya? Sehingga saya menjadi orang yang irit bicara Bapak Saudara. Bukan karena apa ya, kadang-kadang kan ada orang yang bocor. Alkitab berkata dalam banyak berbicara akan banyak pelanggaran. Dalam banyak bicara maka akan ada pelanggaran. Nah, saya pegang ini Bapak Saudara. Sehingga ketika saya berbicara, saya akan perhatikan apa yang harus saya sampaikan. Kalau itu tidak baik, saya tidak akan katakan. Kalau itu kemudian menyakitkan, kalau itu kemudian memberikan satu hal yang kemudian mengganggu kehidupan, saya tidak sampaikan pada waktu itu. Sama seperti dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ada aturan-aturan yang kemudian kita perhatikan sebagai anak-anak Tuhan untuk kemudian kapan kita menempatkan perkataan kita. Kapan kita harus menyampaikan perkataan kita. Sehingga apa? Sehingga apa yang kemudian keluar itu tidak kemudian menyakiti orang lain. Amin. Karena apa? Ketika kita lepaskan perkataan kita Bapak Saudara, kita tidak bisa cabut. Minta maaf bisa, minta maaf. Tapi itu udah sempat keluar. Itu tidak bisa dihapus. Seperti ketika kita menulis di papan tulis, dihapus dan lupa. Perkataan itu akan diingat. Setiap kata yang kemudian kita sampaikan akan diingat oleh orang lain. Sehingga perlu kemudian kita menjaga selayaknya seperti di dalam sebuah penjara yang ada aturan-aturan yang kemudian kita lepaskan. Amin Bapak Ibu Saudara. Anak juga, orang tua, kita harus jaga perkataan kita. Kita harus menempatkan kata-kata kita. Meskipun mungkin lagi marah nih Bapak Saudara. Kita harus jaga. Karena apa? Di dalam mulut kita Tuhan taruhkan kuasa. Ketika kita berkata, maka itu terjadi. Amin. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Ketika kita sampaikan, itu akan terjadi. Nah bayangkan kalau hal buruk kita sampaikan, itu terjadi. Yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri. Nah untuk itu Bapak Ibu Saudara, yang pertama, mari perhatikan dan jaga setiap apa yang keluar dari hidup setiap kita. Nah karena ini menjadi sifat saya secara pribadi. Nah ini ngalir bukan hanya lewat perkataan Bapak Saudara. Mengalir ketika pun dalam perjalanan. Ya, ketika pun dalam parkir Bapak Saudara. Saya selalu memperhatikan. Apakah parkir saya, apakah jalan saya mengganggu orang atau tidak. Ketika nanti keluar mengganggu orang atau tidak. Nah itu serta-merta Bapak Saudara. Ya. Dari apa yang kemudian menjadi komitmen kita itu menjadi sifat dan karakter kita. Sehingga kadang-kadang dengan istri, ya istri itu mau cepat gitu. Saya itu enggak gitu. Saya harus memperhatikan. Kadang-kadang dalam tempat perbelanjaan udah parkir gitu aja. Kan banyak orang yang seperti itu. Ya udah parkir, yang penting dia mikirkan diri sendiri, dapat parkir ya udah. Selesai, nggak mikirin orang. Parkir mau gini, ya semau gue gitu. Nah itu akan kemudian tercermin dari perilaku kita. Karena apa? Ada sebuah komitmen dalam kehidupan kita ketika kita menjaga apa yang kemudian keluar dan itu akan terpraktek di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Sehingga mari kita menjaga selayaknya sebuah penjara atau seorang penjaga menjaga apa yang kemudian dijaga dengan penuh kehati-hatian. Yang kedua Bapak Saudara. Yang kedua, di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11. Mazmur 119 ayat yang ke-11 dikatakan di sana,
dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Nah, bagaimana cara kita menjaga hati kita? Maka yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari kita kemudian simpan firman Tuhan di dalam hati kita. Amin. Dikatakan pemazmur berkata, Tuhan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya apa? Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Bagaimana cara kita kemudian menjaga hati kita? Simpan firman Tuhan dalam hati kita. Katakan amin. Beritahu kiri kanannya, simpan firman Tuhan. Jangan simpan sakit hati. Amin. Banyak sekali kita sedang menyimpan sakit hati. Banyak sekali kita menyimpan iri hati. Banyak sekali kita bukan menyimpan sesuatu yang kemudian memancarkan kehidupan, tetapi kita kemudian menyimpan hal-hal yang bau, hal-hal yang busuk dalam hati kita. Nah, kalau kita simpan hal-hal yang busuk dalam hati kita, maka akan terpancar hal-hal yang busuk dalam kehidupan kita. Tuhan, inilah yang ku tahu, ku menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Amin. Mari kita simpan firman Tuhan. Maka di ayat yang selanjutnya dikatakan ketika pemazmur itu kemudian menyimpan firman Tuhan, maka satu hal yang kemudian dia tahu. Ketika dia simpan firman Tuhan dalam hatinya, maka dikatakan supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Maka sangat baik Bapak Saudara, ketika kita menyimpan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu kemudian firman Tuhan berkata, firman-Mu adalah kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Ketika kita menyimpan firman Tuhan, maka firman Tuhan menjadi alat terang dalam kehidupan kita. Ketika kita menyimpan firman Tuhan dalam hati kita, dalam hidup kita, maka firman Tuhan yang adalah firman Allah akan menjadi pelita dan terang bagi jalan-jalan setiap kita. Sehingga akan menuntun kita memperkatakan hal-hal yang baik, memperkatakan hal-hal yang positif. Sehingga dikatakan supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Saya percaya ketika firman Tuhan ada dalam hati kita, maka firman Tuhan akan keluar daripada kehidupan kita. Amin. Ketika firman Tuhan keluar dari hidup kita, kita jauh daripada dosa. Kita tidak memikirkan hal-hal yang jahat, kita tidak memikirkan hal-hal yang kotor. Tetapi apa yang kemudian baik, itu yang kemudian kita produksi di dalam kehidupan kita. Amin. Kalau firman Tuhan yang kita simpan, maka hati kita akan memproduksi sebuah kehidupan. Karena apa? Sumber air yang bersih tidak akan pernah menghasilkan sumber air yang kotor. Amin. Isilah firman Tuhan untuk membersihkan setiap hati daripada kita. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sehingga kapan orang baca hidup kita? Kapan orang lihat hidup kita? Ketika ada sesuatu yang baik yang keluar. Amin. Kapan orang lihat hidup kita? Ketika ada sesuatu yang kita proses dari kehidupan kita dan kita melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita menghasilkan sesuatu yang jahat bagi orang lain, maka bukan sesuatu yang baik yang kemudian kita dapat. Maka mereka tidak akan melihat Kristus yang ada di dalam hidup kita. Kapan orang lain kemudian baca hidup kita? Ketika ada kata-kata yang membangun kehidupan orang lain. Setiap kata yang kemudian keluar itu kemudian membangun kehidupan orang lain.
maka saya percaya orang yang mendengarnya akan nyaman. Orang yang mendengarnya akan ada damai sejahtera. Tapi kalau kata-kata yang sesat, kata-kata yang kasar yang kita dengarkan, saya percaya kita akan tinggalkan orang itu. Ya. Kalau ada tetangga kita suka maki-maki, kira-kira kalau kita yang ada firman Tuhan, kira-kira enak nggak dengarnya? Saya yakin enggak. Ada tetangga kami ya, masih anak-anak, masih kelas 2 SD. Adiknya itu belum sekolah, tapi kata-katanya itu maaf, bicara bodoh, pahau. Saya dengarnya agak risih gitu, karena kata-kata ini agak asing gitu ya. Kalau kita sering bergaul dengan firman Tuhan, maka kita akan asing mendengarkan kata-kata yang menyakitkan. Maka satu ketika dia ada depan rumah kita bermain-main dengan anak-anak, kemudian bicara seperti itu, keras. Kemudian saya keluar dari rumah, saya kemudian marahin. Siapa yang bicara itu? Saya langsung marahin anaknya. Nah semenjak dari situ, ketika saya tegur, maka ketika dia bermain depan rumah, hampir jarang saya dengarkan kata-kata yang kemudian keluar. Dan sepermainan dengan anak saya, maka saya selalu sampaikan kepada anak saya, sampaikan apa yang kemudian benar. Ketika Kak Abang dengar sesuatu yang tidak baik, sampaikan apa yang baik. Kalau mereka tidak dengarkan, tidak apa-apa, tetap sampaikan. Dan puji Tuhan sampai hari ini, ya anak-anak kami, terutama yang laki-laki karena bermain, tidak pernah kata-kata yang kemudian, kata-kata bodoh, kata-kata apa, itu kemudian keluar. Dan itu kemudian satu nilai yang kemudian dilihat oleh teman-temannya. Untuk itu Bapak Saudara, mari kita simpan firman Tuhan dalam hati kita. Amin. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Amin. Saya percaya ketika firman Tuhan kita simpan dalam hati kita, saya percaya firman Tuhan akan mengajar kita untuk mengucapkan hal-hal yang baik. Ketika kita pun tidak menerima sesuatu yang baik, kita akan berkata, Tuhan terima kasih. Ketika pun hari ini belum kita terima janji Tuhan, banyak orang yang kemudian mengolok-olok Tuhan. Banyak orang yang kemudian menghina, menghujat Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena kesulitan keadaan. Oleh karena situasi. Tapi saya percaya ketika firman Tuhan kita simpan dalam hati kita, saya percaya meskipun keadaan sulit Bapak Ibu Saudara. Meskipun hari ini kita mengalami hal-hal yang tidak baik, saya percaya kita akan berkata, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan akan mengajar kita untuk mengatakan segala sesuatu. Untuk mengatakan, mengucapkan hal-hal yang baik. Kenapa? Tuhan akan kemudian, firman Tuhan akan menjaga mulut kita dari perkataan-perkataan yang kemudian sia-sia.
Di dalam Mazmur 141 ayat yang ketiga dikatakan, ketika pemazmur berkata, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Saya percaya firman Tuhan akan kemudian berjaga, mengcounter setiap kata-kata yang tidak baik yang akan keluar dari mulut kita. Karena apa? Karena kemudian ada produksi firman Tuhan di dalam hati kita. Sesuatu yang membangun, sesuatu yang memberkati, sesuatu yang baik itu akan kemudian terfilter, itu akan keluar dari setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Sehingga ketika kita menjaga hati kita, menjaganya seperti sebuah penjagaan yang kemudian kita, sesuatu yang kata-kata yang baik yang keluar. Kemudian ketika kita kemudian mengisi hidup kita dalam firman Tuhan, mengisi seluruh hidup kita, maka saya percaya pada waktu yang sama kita menjadi surat Kristus. Karena apa? Karena produksi yang baik akan keluar dari hidup kita. Dari hati kita akan memancar sebuah kehidupan, bukan kematian. Dimanapun kita berada, saya percaya akan keluar sebuah kehidupan. Kehidupan akan berbicara tentang pertumbuhan, dan pertumbuhan kemudian menghasilkan buah-buah yang baik. Amin. Sebuah pohon akan bertumbuh, sebuah pohon yang baik akan bertumbuh. Dan kemudian kalau pohon itu baik bertumbuh, maka buah yang dihasilkan. Buah tidak dinikmati oleh pohon itu sendiri, tapi buah akan dinikmati oleh orang banyak. Buah yang baik, pohon yang baik akan didatangi oleh orang lain. Untuk apa? Untuk memetik dan menikmati buahnya. Kiranya saudara dan saya, kita adalah pohon-pohon kehidupan yang menghasilkan buah, yang buahnya itu bisa dinikmati oleh orang lain. Yang percaya berikan tepuk tangan. Firman Tuhan akan mengubah sifat dan karakter daripada setiap kita. Sehingga apa yang baik yang memberikan kehidupan akan keluar dari setiap hidup anak-anak Tuhan. Dan itu akan dibaca dan dinikmati oleh orang lain. Yang percaya, mari kita bangkit berdiri, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kebaikan. Biarlah firman-Mu kami simpan dalam hati kami, dan kami boleh menjaga setiap kata-kata yang kemudian keluar dari mulut setiap kami. Dan biarlah hal-hal yang baik akan diproduksi oleh hati kami, dan kami akan memancarkan kehidupan. Pada waktu yang sama maka umat-Mu akan menjadi surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca, dan bukan hanya dibaca tetapi dinikmati oleh orang lain. Jadikan gereja-Mu, jadikan hamba-hamba-Mu, jadikan umat-Mu di tempat ini menjadi suratan Kristus yang terbuka, dibaca dan dinikmati oleh orang lain. Hamba-Mu berhenti berbicara ya Tuhan, tapi Kau Roh Kudus tidak pernah berhenti berbicara bagi setiap kami. Kau Roh Kudus akan memeteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, dan kami pulang dari tempat ini, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Dan tiba saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita, dan kita akan mendengarkan warta untuk sepekan melalui multimedia. Mari berikan persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, melalui kasih karunia Kristus kita akan hidup dalam ketaatan pada hukum Allah yang tertulis di hati kita. Memiliki roh Kristus, kita akan berjalan seperti Dia berjalan. Saat ini bersama dengan saya Riri Sibarani akan menyampaikan seputar informasi kegiatan gereja kita. Berikut informasinya. Di setiap minggu ketiga, maka kita diingatkan kembali untuk mengambil bagian dalam persembahan diakonia, yaitu persembahan yang dipakai untuk menolong saudara-saudari kita yang dalam kekurangan. Untuk persembahan diakonia, dapat men-scan QR Code berikut ini atau memasukkannya ke dalam amplop persembahan dengan menuliskan keterangan untuk diakonia. YSKI telah bekerja sama dengan Rumah Sakit Siloam Dirga Surya Medan dalam pelayanan kesehatan dengan memberikan diskon spesial khusus jemaat keluarga besar GBI Medan Plaza dengan persyaratan membawa kartu anggota jemaat atau KAJ atau surat pengantar dari klinik YSKI dengan kontak person Ibu Vera di nomor berikut ini. Rumah Sakit Siloam Dirga Surya Medan juga memberikan harga khusus untuk pemeriksaan kesehatan pranikah atau paket premarital dengan paket dan harga sebagai berikut. Departemen Pernikahan masih membuka pendaftaran kelas bimbingan pranikah atau BPN bagi pasangan yang akan menikah mulai bulan April sampai dengan bulan Juni 2024. Kelas BPN akan dilaksanakan mulai tanggal 25 Februari sampai dengan tanggal 14 April 2024 setiap hari Minggu pukul 14 sampai 16 WIB di GBI Rumah Persembahan. Mari segera daftarkan diri Anda kepada Ibu Putri Agnes di nomor berikut ini dengan persyaratan sebagai berikut. Departemen Doa akan membuka sekolah doa yang akan diadakan selama 3 hari berturut-turut, Senin sampai dengan hari Rabu, tanggal 26 sampai dengan 28 Februari 2024, pukul 18.30 sampai dengan pukul 20.30 WIB di GBI Rumah Persembahan. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Anasta atau Ripka di nomor berikut ini. Kegiatan ini gratis dan terbuka untuk umum. Akan dibuka kelas KOM Seri 100 online yang akan dimulai pada tanggal 27 Februari 2024. Diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 18 sampai 20 WIB. Dan akan dibuka juga kelas KOM Seri 300 online setiap hari Rabu pukul 18 sampai 20 WIB. Syarat mengikuti KOM Seri 300 yaitu sudah lulus KOM Seri 200. Dan kelas KOM Seri 300 online akan dimulai pada tanggal 28 Februari 2024. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Miss Ferry Sipayung di nomor berikut ini. Kelas KOM ini gratis dan terbuka juga untuk umum. Tanpa Tuhan, kehidupan tidak memiliki tujuan. Tanpa tujuan, kehidupan tidak memiliki makna. Tanpa makna, kehidupan tidak memiliki harapan. Dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan,
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih kepada pengkhotbah kita yang telah memberkati ibadah pada hari ini dengan firman Tuhan yang luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati berlimpah-limpah dengan kekuatan baru. Berikut beberapa pengumuman untuk kita. Jemaat yang bertumbuh adalah jemaat yang mengalami kemenangan dalam Tuhan. Untuk itu setiap jemaat diminta bergabung dalam salah satu kelompok family altar yang ada. Ibadah 01 dilaksanakan setiap hari Rabu di rumah Bapak Edward di Jalan Tamrin nomor 3 pukul 7 malam. Bagi saudara yang membutuhkan layanan pastoral seperti baptisan, dukungan doa, kunjungan, penghiburan, dan lain-lain, dipersilakan untuk menghubungi para pelayan Tuhan atau Bapak Edward di nomor handphone 081365454703. Jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan via transfer dapat melakukannya ke rekening jemaat GBI Stomo Tower BCA nomor rekening 54604197176. Jemaat dapat menyaksikan ulang ibadah GBI Stomo Tower melalui media sosial YouTube GBI Stomo Tower. Jemaat dapat like, subscribe, serta membagikannya untuk menyebarkan firman Tuhan. Gedung Stomo Tower menerapkan peraturan dilarang merokok. Selain itu, jemaat diharapkan untuk menjaga kebersihan tempat ibadah dan sekitarnya, serta tidak membunyikan handphone selama ibadah. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan tutup ibadah kita di dalam doa. Mari kita satukan hati, kita tutup ibadah pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama ibadah berlangsung dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya setiap firman yang ditabur ya Tuhan, itu jatuh pada tanah yang subur dan di tepi aliran air yang kehidupan ya Bapa. Dan kami percaya setiap firman-Mu yang Kau beri pada kami ya Bapa, itu akan menjadi pelita dan terang bagi jalan kami ya Bapa. Dan kami percaya penyertaan-Mu ya Bapa dari setiap hari ya Bapa, dari hari ini hingga hari esok dan seterusnya, itu tidak putus-putusnya ya, karena Engkau Bapa yang penuh kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hamba-Mu yang sudah Engkau kirimkan ke tempat ini Bapa ya, Bapak Sihaan ya Bapa. Kiranya ya Bapa, Engkau berkati setiap pelayanannya, dimanapun dia berada Engkau berkati pekerjaannya, apapun yang dilakukannya berhasil dan beruntung. Dan kami percaya bahwa tangan-Mu yang memberkati ya Bapa, dan memberikan yang terbaik. Dan kami percaya Engkau jaga juga istri dan anak-anaknya ya Bapa. Engkau berkati anak-anaknya dengan kepintaran, hikmat yang daripada-Mu Engkau curahkan kepada, karena setiap akal budi yang terbaik itu semua berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami percaya setiap pengembalaan hamba-Mu Kau berkati berlimpah-limpah. Bapa, kami juga berdoa ya Bapa, untuk setiap jemaat yang pada hari ini hadir ya Bapa. Kiranya dibekali ya Bapa dari firman-firman yang kami terima ya Bapa. Biarlah kami pulang tidak sama lagi, karena kami membawa firman yang terbaik daripada-Mu, yang menjadi berkas-berkas-Mu yang Kau berikan yang terbaik. Dan kami percaya itu tidak akan sia-sia. Kami akan bawa menjadi air kehidupan kami dan tuntunan bagi jalan kami ya Bapa. Dan berkati ya Bapa setiap mereka yang sekolah, Kau berkati dengan kepintaran. Setiap mereka yang usaha, Kau berkati berlimpah-limpah. Dan setiap mereka yang membutuhkan pertolongan, Kau beri pertolongan. Dan kami percaya bagi yang keterikatan akan dilepaskan, bagi yang sakit akan disembuhkan, bagi mereka yang membutuhkan ya Bapa, setiap jamahan-Mu Kau jamah ya Bapa.
Bapa, terima kasih ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk persembahan yang kami berikan. Kiranya Engkau berkati 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Dan kami juga berdoa ya Bapa, kiranya tangan-Mu bukan kurang panjang untuk menolong kami. Dan kami percaya kami bisa turut serta ya Bapa, ikut ambil bagian dalam pembangunan rumah-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Sumatera Resort akan selesai tepat pada waktu yang Engkau tentukan ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, kami juga berdoa untuk gembala kami yang ada di pusat, Bapak Insinyur Niko, dan juga keempat deputinya, dan juga senior pastor kami Bapak Mamang Yonan, Bapak Edi, Bapak Jansen Lasid, Bapak Ferry Joshua, sekaligus Bapak gembala kami di tempat ini, Bapak Andrew Tobing. Kiranya hikmat-Mu dari surga Engkau curahkan kepada hamba-hamba-Mu ya Bapak. Isi dan isi terbaik Engkau curahkan ya Bapak. Dan kami percaya setiap pekerjaan mereka Engkau berkati, setiap pelayanan mereka Engkau berkati. Diberkatilah setiap keluarga mereka, baik dari istri dan anak-anaknya Engkau berkati berlimpah-limpah. Engkau cukupkan semua kebutuhan mereka ya Bapak, karena Engkau Allah yang penuh kasih ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, kami juga mau berdoa ya Bapak. Kami mau angkat tangan untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Salam, salam, salam Yerusalem. Damai sejahtera turun atas puri tembok Yerusalem. Diberkatilah setiap orang yang memberkati kota kudus-Mu Yerusalem. Dan kami percaya setiap orang yang memberkati ya Bapak akan diberkati. Dan kami percaya salam yang ada di Yerusalem itu akan turun untuk Indonesia, turun atas semua negara, dan turun terutama atas GBI Stomo Tower ini ya Bapak. Dan kami percaya Shalom-Mu ada di tempat ini ya Bapak. Dan kami yakin dan percaya Unity juga ada di tempat ini. Dan kami Engkau menyertai kami sepanjang hidup kami ya Bapak. Sebelum kami kembali ke tempat kami masing-masing, kami percaya Engkau melindungi kami sepanjang minggu yang akan datang. Diberkatilah setiap anak-anak-Mu ya Bapak, karena Engkau akan menyatukan kami minggu yang akan datang kembali di tempat ini memuji dan menyembah-Mu, karena Engkau layak dipuji. Sebelum kami kembali ya Bapak, kami mau terima berkat daripada-Mu. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Untuk itu pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai memberkati kehidupanmu hari ini, esok hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagi Bapak Ibu yang ingin berikan persembahan, boleh memasukkannya ke dalam amplop dan kotak yang tersedia di pintu keluar. Sampai berjumpa minggu depan Bapak Ibu di tempat ini, dan ajak rekan-rekan saudara ke tempat ini untuk bersama-sama beribadah di tempat kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat.